Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita berada dalam rahmat Allah siang, malam, petang dan pagi. Amin rabbal alamin. Selagi hati kita terpaut di rumah Allah, mengawali renungan pagi, disemak sedikit ayat 14 surah Al-Alaq. Satu ayat pendek, alam ya'lam bi anna Allah yara. Pulang ke rumah nanti buka Quran juz 30 halaman 597 surah Al-Alaq yang diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diambil satu ayat nomor 14, alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah melihat kita ini. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah orang itu menyadari Allah melihatnya? Kita dilihat Allah 24 jam. Karena yang mengurus kita ini Allah. Yang mengasih nyawa Allah, yang mengasih hidup Allah, yang mengasih akal Allah, yang mengasih tenaga Allah. Subhanallah. Yang mengasih iman, yang mengasih ilmu. Kita hidup di bumi Allah, kita menumpang hidup di bumi Allah. Bumi ini Allah punya, matahari Allah punya, oksigen, hujan dan lain sebagainya semuanya milik Allah. Itu pembukaannya. Nomor 2, bersama hadis riwayat Imam Bukhari yang bercerita Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Anak Khalifah Umar pernah bersama Rasulullah. Katanya pernah Rasulullah memegang bahunya. Anak kecil masih ya, dipegang bahunya oleh Rasulullah. Akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasulullah pernah memegang bahuku. Pernah Rasulullah memegang bahunya untuk mengambil hatinya, menarik simpatinya. Faqal, baginda berpesan, bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Pendek saja ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ini anak muda nih ya. Apalagi yang sudah di atas 50-60 umurnya. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kamu di dunia ini hiduplah sebagai orang pendatang, anak dagang. Kita disuruh dagang ya, bijit dagang ya. Hiduplah di dunia ini seakan-akan Anda pendatang, tidak mau berlama-lama di sini. Sebenarnya tidak lama lagi duduk di rumah tuh, tinggal di rumah tuh. Lebih lama lagi di liang lahat nanti. Kalau kita tidak merasa bahagia duduk di rumah Allah, gelisah duduk di rumah Allah, nanti dalam kubur gelisah tuh. Orang yang gelisah duduk di rumah Allah di masjid akan gelisah nanti dalam kubur. Orang yang tidak nampak jalan ke masjid nanti kuburnya gelap, susah, menderita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datang ke masjid ini mengurus alam kubur. Sampai di mana kebahagiaan orang itu duduk i'tikaf di rumah Allah, menyahut azan, salat berjamaah, salat sunat, kalau ada pengajian. Kalau masjid tidak ada pengajian tuh susah tuh. Masjid digunakan untuk menyebarkan ilmu. Di zaman awal Islam, ilmu disebarkan di masjid. Subhanallah. Kun fid dunya ka'annaka gharib
nak, kamu ini di dunia seperti anak pendatang, merantau, perantau. Kita merantau di siko, tidak lama di siko. Ka'annaka gharib, kamu ini perantau loh. Jangan lama-lama di sini. Lebih lama lagi nanti dalam perut bumi dibandingkan dengan di atas bumi. Au abiru sabil katanya, atau kamu seperti orang menyeberang jalan. Kita dari jalan sebelah masjid ini nak mau menyeberang ke sana. Macam itulah dunia ini katanya. Artinya sebentar. Sama ada kamu ini sebagai anak dagang, perantau, pendatang, ataupun menyeberang jalan saja dari sebelah ini ke sebelah sana. Macam itulah, tidak mau berlengah-lengah lama-lama di sini. Nabi Nuh ya, Nabi Nuh nabi yang paling panjang usianya tercatat dalam Quran. Dia berdakwah 950 tahun. Disebutkan dalam Quran Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tapi yang mendengar dakwahnya sedikit. Subhanallah. Subhanallah. Yang mendengar dakwahnya sedikit. Lalu pernah ditanya, ada ceritanya disebut dalam karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, bukan, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Ada disebut di sana, pernah Nabi Nuh ditanya macam mana pendapat baginda yang usianya hampir 1000 tahun tercatat dalam Quran. Kalau dikira dari dia belum berdakwah lagi, belum dia jadi Nabi, mungkin lebih 1000 tahun. Yang tercatat dalam Quran khamsina alfasana. Apa katanya? 9 alfasana ila khamsina ama. Ya, ayat 14 surah Al-Ankabut. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Kami telah mengutuskan Nabi Nuh untuk kaumnya, maka dia bertugas selama 950 tahun. Tapi dalam Quran bilang 1000 dikurang 50 katanya. Alfasanatin ila khamsina ama. Tapi tidak didengar dakwahnya. Akhirnya Nabi Nuh mengeluh kepada Allah, ya Allah, umat ini tidak mendengar dakwah aku. Kata Allah, bikinlah bahtera. Yang beriman naik di atas bahtera, yang tak beriman akan tenggelam nanti. Begitu kejamnya dulu ya. Lalu ditanya Nabi Nuh yang usianya katalah 1000 tahun, macam mana pendapat Nabi Nuh dunia ini? Dunia ini katanya macam bangunan, ada 2 pintu, pintu depan, pintu belakang. Masuk dari depan, keluar ke belakang. Itulah dunia ini katanya. Tadi dalam hadis, kamu ini macam menyeberang jalan saja. Sama lah itu. Dari seberang sebelah masjid, pergi ke seberang sana. Begitulah dunia ini. Subhanallah. Jadi kalau kita lengah, tidak mengambil, tidak memanfaatkan masa yang singkat ini, maka kita akan menyesal nanti di sana. Kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Itu kemarin kita sudah 2 hari yang lalu kita kasih doa ya. Doa bisa kita amalkan dalam 20 detik, tapi nilainya macam beribadat berbulan dan bertahun. Kalau ingat lagi, kalau sudah hafal ya. Kalau tidak hafal itu terserahlah. Yang penting sudah dikasih. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Itu kalau kita amalkan terus secara konsisten, istiqomah, insyaallah usia kita akan lebih bernilai. Itu tadi cerita Abdullah bin Umar. Anak Umar bin Khattab pernah dipegang bahunya oleh Rasulullah. Rasulullah mengambil hatinya. Kun fid dunya ya gulam, katanya. Wahai anak. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu di dunia ini, sikap kamu sepatutnya seperti pendatang, perantau.
tidak lama di sini, bukan mau tinggal di sini. Au abiru sabil, atau orang yang menyeberang jalan saja. Dan dalam mengulas hadis ini, Abdullah sendiri mengatakan, iza amsaita fala tantaziris sabah, katanya. Kalau kamu berada di sore hari, sekarang kita di pagi hari ya. Kalau kita berada di sore hari, katanya, jangan tunggu sampai subuh lagi, siap-siaplah untuk menuju Allah. Wa iza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kamu berada di subuh hari macam sekarang, kalau kita berada di pagi hari, jangan berlengah-lengah, jangan nak tunggu sampai sore, jangan dianggap usia kita akan disambung sampai sorenya. Ingatlah, maut bisa datang kapan-kapan saja, siap-siaplah untuk menghadap Allah, itu maksudnya. Khudh min sihatika limaradik, kamu masih sehat, siaplah untuk beramal menghadapi saat kita sakit nanti suatu ketika, katanya. Wa min hayatika limautik, siaplah untuk beramal semasa hidup ini untuk bekalan sesudah mati, kata Abdullah bin Umar yang mendengar hadis ini. Subhanallah, subhanallah. Dibacakan lagi hadis ini ya. Rasulullah SAW pernah memegang bahu Abdullah bin Umar bin Khattab. Rasulullah memegang bahunya lalu mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Anak remaja tuh ya, kamu di dunia ini bersikaplah seperti sikap pendatang ataupun perantau, bukan mau lama-lama tinggal di sini. Au abiru sabil, atau seperti orang menyeberang jalan saja. Berapa menit lah kalau menyeberang jalan? Tidak semenit, tidak sampai semenit. Subhanallah, tidak sampai semenit, kecuali kalau jalan luas macam di Malaysia ya, jalan di sana tiga lane sini, 3 lane sana, 6 lane, itu mungkinlah ya. Subhanallah, subhanallah. Lalu dalam mengulas hadis ini, dalam mengkomentari hadis ini, Abdullah sendiri mengatakan, iza amsaita fala tantaziris sabah, kalau kamu berada di sehari jangan tunggu sampai besoknya, sampai pagi harinya. Wa iza asbahta fala tanziril masa, kalau kamu berada di pagi hari macam sekarang, jangan tunggu sampai sore. Rebutlah peluang yang ada, isilah kesempatan yang masih diberi Allah sama kita. Penutupnya ada cerita seorang jemaah berjumpa dengan jemaahnya. Ini orang-orang saleh ya. Kita ini perlu belajar Al-Quran. Kita sudah baca tadi ayat dalam surah Al-Alaq. Kita perlu belajar dari hadis. Kita perlu belajar dari kisah salihin. 2 orang saleh ketemu. Kata yang pertama, Pak, dari rumah Bapak ke kantor berapa menit ya? Berapa lama dalam perjalanan? Apa jawabannya? Kalau jalan lancar hanya 250 tasbih saja. Kalau macet saya dapat 800 tasbih. Rupanya di jalan Bapak itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi mengukur waktu itu dengan zikir, bukan dengan menit. Berapa lama dari rumah Bapak ke kantor? Kalau jalannya lancar, tidak macet, hanya 250 tasbih saja. Kalau jalannya macet, maaf. Kalau jalannya macet, lain hitungannya. Kalau jalannya lancar, lain hitungannya. Kalau jalan lancar, saya bisa bertasbih 250 saja. Kalau macet 800. Nah, jadi lancar jalannya untung, cepat sampai tempat kerja. Kalau macet untung, banyak zikirnya di jalan. Subhanallah, subhanallah. Cerita orang saleh ya. Jadi dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, isilah dengan zikir-zikir seperti yang diajarkan tadi. Subhanallah bihamdihi adada khalqi ta'ala wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Satu cerita lagi. Ini di Malaysia. Cerita di Malaysia waktu bertugas di salah satu universitas ya. Waktu itu kami sedang mengawal anak-anak ujian. Satu aula besar, mungkin hampir 100, mungkin hampir 1000 mahasiswa yang dikawal. Tapi yang mengawalnya ramai. Jadi ada seorang dosen ketemu, bertanya, katanya apa buku Ustadz baru terbit ini? Nah, waktu itu buku baru terbit Kesan Dosa Dalam Hidup namanya.
Jadi dia tidak paham tentang buku ini. Kesan dosa dalam hidup, pengaruh dosa dalam kehidupan. Kenapa orang tidak berzikir? Banyak dosanya. Tidak mau lidahnya bergerak. Habis maksudnya dari rumah ke masjid rumah, tidak lain berisi. Jadi apa maksud kitab Ustaz ini katanya? Ambo tanya, Bapak dari rumah ke kantor berapa lama? Saya katanya naik, kalau di sana naik moto di sana, kereta di sini ya. Saya naik moto, naik Honda, sejam di jalan katanya. Karena dia dari Kuala Lumpur, dia menyeberang ke seberang Kuala Lumpur sebelah satu lagi. Sejam. Kalau naik mobil mau 3 jam. Nah, dia naik Honda. Jadi ambo tanya, apa Bapak baca di jalan? Tidak ada, kosong saja. Ah, itulah kesan dosa tuh, bacakan. Bapak ini dikekang dosa, dibelenggu dosa, berlalu masa tanpa ada zikrullah. Jadi macam mana caranya? Nah, nanti sore sudah pulang kerja coba baca Qul huwallahu ahad saja dari sini ke rumah. Bulan puasa, waktu itu bulan Ramadan. Lalu diamalkannya. Oke, saya akan coba. Hari itu, hari kami diskusi itu, diskusi dalam dewan ya, sambil mengawal mahasiswa ujian. Diamalkannya lah sejam dari kantor ke rumahnya. Besoknya melapor, macam mana Encik hasilnya? Waduh, luar biasa ya katanya. Sampai di rumah, setelah dia baca suratul Ikhlas dari kantor ke rumah, sampai di rumah ndak letih, ndak penat, ndak haus, ndak lapar, ndak stres. Jannah, surga. Subhanallah. Begitulah ya. Kalau kita rajin berzikir, kita akan berhasil insyaallah. Kita masih menitik beratkan ayat 152 suratul Baqarah yang dibincang sudah seminggu ini ya. Fazkuruni azkurkum, ingat aku akan mengingatmu, kata Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa ardana yahyakum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain washfina fi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfina shfi mardana wa mardal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.